Halo sahabat Rumah Madu Purwokerto dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali. Dalam video kali ini saya akan berbagi sebuah informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, serta berbagai sumber utama racun yang tidak kita sadari, selama bertahun-tahun masuk ke dalam tubuh kita. Namun sebelum saya lanjut ke pokok pembahasan, jangan lupa berikan support dan dukungannya, agar channel Rumah Madu Purwokerto bisa terus berbagi informasi yang bermanfaat. Di zaman sekarang masih banyak orang yang mengabaikan kesehatan, setelah sakit baru mereka sadar betapa pentingnya kesehatan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang sadar dan peduli terhadap kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan, kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Artinya kesehatan itu meliputi beberapa aspek di dalam kehidupan. Sebagai contoh, di sekitar kita ada orang yang jasmaninya sehat, taat beribadah, tetapi tidak suka bersosial, ada juga yang kemampuan ekonominya kuat, senang bersosialisasi, taat beribadah tetapi orang itu sering sakit-sakitan. Kemudian apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia yaitu, udara, air, makanan dan minuman, keseimbangan emosi, olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Dari 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia inilah kemudian muncul 5 sumber utama racun. Sumber utama racun yang pertama adalah udara yang tercemar atau polusi udara. Keadaan lingkungan 20 tahun yang lalu, dengan saat ini tentu sangat jauh berbeda. Dahulu lingkungan kita masih sejuk, asri, dan udara yang kita hirup terasa masih sangat segar. Berbeda dengan keadaan saat ini, daerah semakin berkembang dengan pesat, masyarakat yang semakin maju, transportasi menggunakan kendaraan bermotor pun semakin banyak. Dari asap kendaraan bermotor inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya polusi udara. Secara tidak langsung kita menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh asap kendaraan bermotor, maka jangan heran apabila di zaman sekarang muncul penyakit pada pernafasan. Sumber utama racun yang kedua adalah air yang tercemar. Air adalah sumber penghidupan bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan, bahwa manusia bisa bertahan hidup berminggu-minggu meski tanpa makan, tetapi tanpa minum manusia hanya bisa bertahan hidup hanya beberapa hari saja. Tubuh manusia 80% terdiri dari air. Fungsi air bagi tubuh manusia adalah sebagai pengangkut nutrisi ke seluruh tubuh dan media untuk mengeluarkan racun. Racun dalam tubuh dikeluarkan melalui keringat dan melalui air seni kita. Tanpa air manusia akan mengalami dehidrasi, kelelahan, kemudian akan terjadinya kerusakan-kerusakan pada beberapa organ, disusul kerusakan sel-sel, pembuluh darah dan kemudian pada akhirnya manusia akan mati. Betapa pentingnya air bagi tubuh kita, oleh karena itu jika tubuh kita ingin sehat kita juga harus banyak-banyak minum air. Ahli kesehatan menyampaikan bahwa tubuh kita membutuhkan air untuk minum sebanyak 8 gelas atau 2 liter per hari. Pertanyaan saya adalah apakah air yang Anda minum setiap hari benar-benar dari sumber air yang bersih, tidak terkontaminasi oleh limbah atau zat kimia yang lain? Hanya Anda yang tahu. Sumber utama racun yang ketiga adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung bahan beracun. Tapi apakah bisa buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung bahan beracun? Anda bisa melihat ke daerah-daerah pertanian, hampir rata-rata petani sekarang untuk meningkatkan hasil pertaniannya yang dipupuk menggunakan pupuk kimia, dan untuk melindungi tanaman dari gangguan atau serangan hama, banyak petani yang menggunakan pestisida kimia. Bahkan parahnya lagi ada juga oknum petani yang sengaja menyuntikkan zat-zat tertentu untuk mempercepat kematangan suatu buah ataupun sayuran. Kita tahu setiap buah-buahan dan sayur-sayuran memiliki pori-pori, maka besar potensi bahan beracun dari pupuk dan pestisida tersebut masuk melalui pori-pori. Maka dari itu kita harus benar-benar jeli dalam memilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang kita beli. Sumber utama racun yang keempat adalah obat-obatan, bahan pengawet dan zat pewarna makanan. Pernahkah Anda masuk ke sebuah apotik, ada berapa jenis obat-obatan di dalam apotik tersebut, mungkin bisa mencapai ribuan jenis di dalamnya, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan kesehatan. Mulai dari dosis yang rendah hingga dosis yang tinggi. Obat-obatan tersebut jika diminum dalam jangka yang panjang ternyata bisa menimbulkan efek yang tidak baik untuk tubuh. Pada akhirnya justru obat-obatan tersebut hanya akan menambah penyakit. Yang selanjutnya adalah bahan pengawet dan zat pewarna makanan. Pernahkah Anda membeli minuman kemasan yang berwarna-warni? Kalau belum, silahkan coba Anda beli dan Anda minum. Setelah Anda minum julurkan lidah Anda, apakah ada warna yang tertinggal di lidah Anda? Setelah itu lihatlah tanggal produksi dan kedaluarsanya, minuman yang Anda minum bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama bukan?
Hal ini juga memicu munculnya penyakit-penyakit di dalam tubuh kita, apabila Anda mengkonsumsi produk-produk tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah sumber utama racun yang kelima, yaitu daging hewan yang dicemari oleh bahan kimia. Sebagai contoh, orang yang memelihara ayam, zaman dahulu butuh waktu berbulan-bulan sampai ayam tersebut bisa dipanen, tetapi di zaman sekarang hanya butuh 35 hari ayam sudah bisa dipanen. Kok bisa begitu cepat? Hal ini karena ayam-ayam tersebut disuntik dan diberi suatu zat melalui makanan dan minuman untuk mempercepat pertumbuhan. Menariknya hal ini terjadi tidak hanya pada peternakan ayam saja, tetapi hampir semua peternakan seperti sapi, kambing, dan perikanan. Pemicu utamanya adalah karena permintaan yang semakin tinggi, oleh karena itu orang-orang berlomba-lomba untuk meningkatkan dan mempercepat produksi. Itulah 5 sumber utama racun yang sadar tidak sadar masuk ke dalam tubuh kita setiap hari. Dalam jangka pendek mungkin tidak begitu terasa, tetapi racun-racun tersebut terakumulasi masuk ke dalam tubuh dan kemudian menumpuk. Maka jangan heran ketika Anda sering mengalami kesemutan, mudah lelah, sering sakit kepala, leher terasa tegang, persendian sering sakit dan lain sebagainya. Tanda-tanda tersebut sebenarnya adalah isyarat bahwa tubuh kita sedang mengalami suatu masalah. Jika Anda mengalami tanda-tanda tersebut, segera konsultasikan. Saya berpesan kepada Anda, jangan anggap remeh kelima sumber utama racun ini, jaga betul pola hidup kita, pola makan kita dan pola istirahat kita. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat.